Debat Capres-Cawapres 2014 digelar perdana pada Minggu malam. Maksud kami pada Senin malam. Kedua kandidat Capres-Cawapres hadir dan membeberkan visi dan misinya masing-masing terkait tema debat, pembangunan demokrasi, pemerintahan bersih dan kepastian hukum. Hasil dari debat itu sekarang menjadi sorotan media dan para analis. Lalu seperti apa penampilan dan gaya komunikasi kedua kandidat Capres-Cawapres dalam debat semalam? Siapa yang unggul? Untuk mengupas hal itu sudah hadir di studio Direktur Riset dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC Jayadi Hanan, dan nantinya juga akan bergabung bersama kami pengamat komunikasi politik Gun-Gun Haryanto. Mas Jayadi, ini kalau kita bicara soal debat semalam, banyak di sosial media sebetulnya kita melihat gitu ya. Ini kata mereka, ini pasangan Jokowi JK unggul di debat yang pertama ini. Nah, bagaimana menurut Anda? Ya, tampaknya para pengamat dan analis cenderung memiliki konsensus ya bahwa dimenangkan oleh Jokowi JK begitu. Tetapi di kalangan pendukung masing-masing tentu pendukung Prabowo akan bilang Prabowo yang unggul, kemudian pendukung JK akan Jokowi JK juga akan bilang begitu. Kalau saya menggunakan sekitar 4 kriteria ya untuk melihat itu. Pertama adalah gestur, bagaimana gerak fisik ini terhadap lawannya. Itu satu. Yang kedua, sikap fisik dan emosi mereka, rileks atau tidak dan sebagainya. Yang ketiga, soal substansi yang dibicarakan. Dan yang keempat, kemampuan untuk membuat koneksi dengan masyarakat dalam debat ini. Nah, kalau kita menggunakan 4 kriteria itu, misalnya dari segi gestur, biasanya kandidat yang dianggap menang adalah kandidat yang lebih dulu menyapa lawannya. Nah, dalam konteks ini kalau Anda perhatikan gestur dari pasangan Jokowi JK sejak awal itu adalah mereka yang pertama mendatangi pasangan Prabowo Hatta. Jadi di sisi itu mungkin mereka dianggap lebih menunjukkan kesiapan untuk berdebat. Yang kedua dari segi sikap fisik dan mental yang emosi ya, itu bisa kita lihat apakah seorang atau pasangan itu lebih rileks dalam menyampaikan pendapatnya atau lebih kurang emosi dan sebagainya. Nah, di sini juga tampaknya terlihat Jokowi JK lebih unggul di luar yang diperkirakan ya. Nah, yang ketiga ini diperkirakan karena pada saat deklarasi damai sebelumnya Jokowi terlihat sangat kaku gitu ya. Segala macam. Seperti apa? Ya dalam tanda kutip robot. Seperti orang yang marah atau apa begitu ya. Seperti orang yang memendam marah. Tapi tadi malam terlihat tampil lebih rileks, lebih dengan sikap tubuh yang lebih tenang begitu. Agak sedikit berbeda dengan pasangan, terutama Pak Prabowo, terutama di bagian-bagian awal yang terlihat seperti agak tegang. Dan kalau dari nada suaranya juga terlihat agak bergetar ya? Gitu. Jadi biasanya itu diperhatikan orang untuk menilai debat. Lalu kemudian yang ketiga ya soal substansi. Nah, soal substansi itu kita harus melihat per segmen ya, kan ada 6 segmen kemarin. Ya, kita bisa cek. Saya kira secara umum beberapa segmen itu menunjukkan keunggulan dari Jokowi JK, ke beberapa segmen seimbang gitu. Jadi itu mungkin yang membuat para analis mengatakan bahwa secara keseluruhan mungkin Jokowi JK unggul. Tetapi ada satu yang kedua-duanya lemah. Apa itu? Yaitu dalam debat ini sebetulnya tujuannya adalah meyakinkan para pemilih. Jadi seharusnya para kandidat ini berbicara langsung melalui televisi kepada para pemilihnya. Nah, di sini tampak kelihatan para kandidat ini berdebat sesama mereka saja atau berbicara sesama mereka. Hanya ada 1-2 momen di mana para kandidat ini tampak mengarahkan pembicaraannya langsung kepada masyarakat, yaitu di momen pertama dan yang terakhir. Itu yang terlihat. Tapi ketika mereka membicarakan hal-hal substantif dalam jawaban mereka tampak seperti berbicara sesama mereka sendiri, tapi mereka seperti melupakan bahwa rakyat menonton saja, harusnya dia berbicara langsung kepada rakyat. Itu yang tampak yang kedua-duanya masih agak kurang. Artinya bagaimana cara mereka harusnya melihat, ya kalau berbicara secara langsung, secara gestur artinya melihat ke kamera gitu. Meyakinkan kepada rakyat bahwa kalau Anda memilih saya, maka pemerintahan akan seperti ini. Kalau Anda memilih saya, maka dan seterusnya. Itu yang tampak masih kurang. Tapi mungkin karena mereka ini capres-cawapres bukan debater kali ya, Mas Jayadi. Kita akan sambungin di segmen berikut.